Usai Undang-Undang Ibu Kota Negara baru disahkan di DPR, pemerintah bergegas menyusun strategi pemindahan ibu kota. Nantinya ibu kota bernama Nusantara akan dikelola oleh otorita dan dipimpin oleh seorang kepala otorita IKN Nusantara. Bagaimana kemudian mekanisme pemerintahan yang akan berjalan di ibu kota negara baru? Siapa kemudian sosok orang pilihan Presiden Jokowi yang akan memimpin ibu kota negara baru? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden Wandi Tuturong dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Mas Wandi, selamat malam. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Mas Wandi, karena kita tahu setelah disahkan, kemudian ini ramai menjadi pembicaraan, ada konsep baru, ibu kota negara baru, otorita. Bagaimana kemudian konsep ini? Mekanismenya nanti seperti apa, Mas Wandi? Saya kira seperti sudah dijelaskan oleh Pansus RUU IKN yang sekarang sudah menjadi undang-undang IKN, Pak Ahmad Doli Kurnia, dijelaskan bahwa otoritas IKN itu sebetulnya namanya pemerintah daerah khusus ibu kota, atau selanjutnya disebut otoritas IKN. Jadi itu yang akan menjadi lembaga dengan kewenangan setingkat menteri, dan nanti dipilih oleh presiden dan akan menjalankan proses pemindahan ibu kota negara dan juga proses pembangunan, dan nanti pemerintah yang akan berada di wilayah otorita IKN, maksudnya KN Nusantara, disebutnya nanti KN Nusantara. Mas Wandi menyebutkan tadi pemerintah daerah khusus, konsepnya seperti apa? Apakah ini sama dengan kekhususan di Jakarta ataupun Yogyakarta? Ya, itu pemerintah daerah khusus ibu kota, dan kekhususannya itu diatur oleh undang-undang itu. Jadi nanti untuk yang lebih teknisnya akan diatur lagi berdasarkan Perpres. Perpresnya nanti akan ada Perpres untuk pembentukan otorita IKN. Di sana hal-hal yang lebih teknis, karena yang prinsip-prinsip sudah diatur, hal-hal yang lebih teknis akan diatur dalam Perpres tersebut nantinya. Baik, jika kemudian disebut pemerintah daerah khusus, kenapa kemudian harus menggunakan istilah otorita? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta, Pak Agus Riwanto, yang mengatakan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak mengatur badan otorita dalam sistem pemerintahan. Makanya dalam undang-undang itu juga disebut otorita pemerintah khusus ibu kota. Jadi sebetulnya itu sudah dijawab di situ. Nah, selanjutnya penamaan otorita IKN kan kita sebetulnya seperti membedakan saja antara hal yang substantif, yaitu pemerintah daerah ibu kota, dan semacam branding. Jadi ada penyebutan otorita IKN. Yang substansinya adalah tetap pemerintah daerah ibu kota. Baik, kata kuncinya di sana ada branding. Saya tanya tanggapan dulu Pak Trubus. Pak Trubus tadi merespon penjelasan dari Mas Wandi. Iya, menurut saya penyebutan otorita IKN itu menjadi tidak tepat. Karena apa? Karena itu sudah menjadi jelas dalam pasal 18 1945 itu kan tidak mengenal istilah itu, jadi istilah otorita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti otorita yang akan melaksanakan itu begitu luas kewenangannya, maka yang konsep yang kita kenal kan selama ini kewenangan itu ada di gubernur gitu kan, gubernur. Nah, kalau nanti otorita, maka ini ditunjuk langsung oleh presiden, artinya diangkat dan dipilih langsung sebagaimana di dalam undang-undang itu disebut. Maka ini kan tentu intervensi politiknya kan sangat tinggi gitu, di mana kemudian kalau misalnya nanti presidennya berganti, ya ada kemungkinan kepala otoritanya juga berganti gitu, Mbak. Yang ketiga, menurut saya dari sisi gubernur itu sendiri, kalau misalnya disebut gubernur, memang kelihatannya ini tidak mau gitu. Ini hanya sekedar untuk membedakan. Ada kesan seperti menghindari matahari kembar, Mbak, kalau misalnya sama dengan DKI Jakarta. Karena itu konsep ini kemudian menjadi ramai di publik karena memandang dikaitkan dengan demokrasi. Karena di situ tidak ada lembaga DPRD-nya yang dimana kemudian harusnya itu mengakomodasi atau yang paling tidak mewakili daripada masyarakat yang ada di sana, di IKN itu. Tetapi ternyata kan yang ada cuma DPR dan DPD. Nah, disinilah kemudian
banyak yang menganggap bahwa itu ada bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan bahas satu-satu. Saya ke Mas Wandi terlebih dahulu. Mas Wandi, tadi disampaikan oleh Pak Trubus begitu ya. Kita berbicara mengenai strukturnya terlebih dahulu. Nanti akan ada kepala otorita begitu ya. Kemudian ada wakilnya dan kemudian turunannya seperti apa nanti, Mas Wandi? Nanti teknisnya, jadi kalau yang di undang-undang kan sudah disebutkan, ada kepala otorita, ada wakil. Nanti struktur secara lebih rincinya akan diatur oleh Perpres. Dan fungsi-fungsinya nanti akan diatur oleh Perpres secara lebih lanjut. Oke, berarti saat ini gambarannya belum ada atau memang tidak dibocorkan terlebih dahulu? Ya sebenarnya dalam berapa, ya lebih dari setahun, 2 tahun ini sebenarnya kita sudah mendiskusikan hal ini sebelum disampaikan kepada DPR melalui Perpres. Jadi berbagai substansi itu sebenarnya sudah kita bicarakan. Dan ini yang sepertinya diserap dengan sangat baik oleh Pansus RUU IKN yang sudah menjadi undang-undang saat ini. Oke, menarik ya ketika berbicara mengenai tadi walaupun konsep awalnya disebut pemerintah daerah khusus, tapi ada sisi branding di sana, penyebutannya menjadi otorita dan berbicara mengenai bagaimana kita perlu memberikan aspirasi negara demokrasi, tapi di otorita nanti tidak ada level DPRD, level lokal begitu. Itu bagaimana penjelasannya, Mas Wandi? Nah, secara tata kelola sebenarnya ada terjadi perubahan ya dalam rancangan asli yang dibuat oleh pemerintah yang disampaikan kepada DPR itu, dan yang ditambahkan oleh Pansus adalah adanya pengawasan dari DPR. Jadi sebetulnya karena ini lembaga setingkat menteri, kemudian DPR merasa perlu menambahkan tata kelola tersebut, sehingga kekhawatiran kita bahwa ini akan terjadi pemerintahan yang seenaknya itu tidak. Dan saya kira ini kan baru awal, nanti akan ada hal-hal yang lebih rinci yang diatur kemudian berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang IKN itu. Oke, berarti dipastikan fungsi pengawasan, fungsi kontrol kebijakan itu masih berjalan, tapi levelnya ditarik ke pusat. Tentu. Dan itu inisiatifnya DPR dalam pembahasan RUU kemarin. Oke, berarti Pak Trubus, kekhawatiran Anda bahwa tidak ada pengawasan ternyata dijawab oleh Mas Wandi. Bagaimana menurut Anda ketika ini kemudian ditarik ke ranah pusat pengawasannya? Iya, kalau ditarik ke ranah pusat kan selama ini pusat sendiri sudah mengawasi eksekutif, itu sudah cukup berat kan. Artinya kalau misalnya nanti ditambah beban terkait dengan pengawasan di IKN sendiri, ya itu kan berarti menambah pekerjaan daripada DPR sendiri, karena pengawasan ini tidak mudah kan, apalagi kemudian kontrol itu sifatnya harus rutin, dan inilah kemudian menurut saya harusnya adalah lembaga dari yang mewakili masyarakat setempat yang melakukan juga pengawasan. Nah, kalau pengawasannya cuma dari atas kan sifatnya top down itu, jadi karena top down maka segala sesuatunya yang ada di IKN itu hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Nah, ini akan berakibat tentu kemudian pemahaman tentang demokrasi jadi berubah gitu. Jadi seolah-olah yang ada adalah segala sesuatunya mengikuti apa maunya daripada pemerintah pusat. Nah, ini tentu akan menimbulkan persoalan baru. Saya rasa persoalannya diantaranya adalah bagaimana kemudian memanage tata kelola itu dengan memenuhi asas-asas yang disebut good governance. Karena kan namanya ibu kota itu kan sesuatu yang sangat istilahnya daerah khusus, ya namanya khusus kan berarti punya profil sendiri kan gitu. Jadi inilah menurut saya dalam hal-hal tertentu akan banyak persoalan yang kemudian kalau semuanya diawasi oleh pemerintah pusat, tentu di daerah nanti pergerakannya, kemajuannya itu tidak sebanding dengan yang diharapkan gitu, yang kita khawatirkan. Oke, karena Anda ahli pakar dalam kebijakan publik, idealnya seperti apa sebenarnya fungsi kontrol pengawasan kebijakan ini? Ya kalau kontrol kebijakan yang baik itu ya oleh lembaga, kalau di bahasa kerjanya ya DPRD itu Mbak. Jadi DPRD itu yang mengawasi, karena DPRD ini kan kalau kita bandingkan dengan DKI Jakarta lah, kalau sama-sama ibu kota yang sama ini masih existing kan itu. Berarti kan itu mewakili masyarakat Jakarta kan. Nah, ini mewakili masyarakat IKN gitu loh Mbak. Jadi kalau tidak ada yang mewakili IKN kan semua kebijakan kan jadinya top down. Bagaimana menyerap aspirasi masyarakat bawah, dalam bahasa kerennya itu kita butuh bottom up-nya bagaimana kan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam sebuah demokrasi itu kan antara top down dan bottom up itu kan harus saling
saling imbang lah, proporsional kira-kira begitu. Kalau semuanya dominasi kepada aturan pusat, maka yang terjadi daerah ini hanya menjalankan apa ya seperti ini, artinya jadi pejabat yang ada ya seperti robot saja, hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat jadinya, Mbak. Artinya harapannya aspirasi masyarakat diserap oleh lembaga legislatif dan itu kemudian bisa menjadi kontrol kebijakan. Mas Wandi ada tanggapan? Ya, saya kira itu kekhawatiran yang mungkin berlebihan ya, karena kita proses ini kan tidak berlangsung pendek. Sejak awal pun ketika dia masih menjadi rancangan di pemerintah, kami sudah berdiskusi dengan masyarakat. Ya. Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke sana, baik di Penajam Pasir Utara maupun di Samarinda, di Balikpapan. Jadi sekarang kan ada namanya participatory governance. Dan dengan adanya media yang juga mengangkat dan memberikan masukan secara kritis, saya kira partisipasi itu sudah dijamin. Dan hal-hal ini pun menjadi pembahasan dalam pansus. Jadi dengan sudah ditetapkannya undang-undang IKN, maka saya pikir hal-hal seperti itu sudah kita pikirkan, sudah diselesaikan. Tinggal bagaimana nanti proses implementasinya itu bisa kita kawal bersama, supaya kekhawatiran tentang proses demokrasi menjadi terganggu dan sebagainya itu kita bisa kontrol bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, nantinya kan kita tahu bahwa tidak hanya para pejabat tapi juga ada masyarakat, para pekerja ASN yang tinggal di wilayah otorita ini. Konsepnya kan memang seperti itu ya Mas ya, kota modern gitu. Bagaimana kemudian mengelola agar aspirasi-aspirasi ini, tadi Mas sampaikan memang itu sudah dihitung, dikalkulasi. Tapi bagaimana bentuk secara realnya, bagaimana kemudian suara-suara ini bisa tersampaikan, aspirasi ini bisa tersampaikan? Saya kira banyak cara, itu bisa diatur secara internal juga di dalam Perpresnya. Tetapi sekarang pun saya kira kita kan berada dalam ruang publik di era kebebasan yang sangat luas ya. Partisipasi publik, masukan-masukan publik, aspirasi publik itu bisa disampaikan dengan berbagai cara. Di pemerintahan sekarang pun, kami ini di kantor staf presiden ada namanya KSP Mendengar. Kami menjemput langsung. Lalu ada juga lapor. Ketika lapor itu sistem yang kita kembangkan di sini dan dikerjasamakan dengan Kemenpan RB, hal-hal seperti itu kita bisa menangkap aspirasi ini. Jadi ada banyak sekali ruang. Jangan khawatir bahwa ini akan kebebasan yang sudah kita raih ini bisa dibalikan begitu saja hanya karena ini gitu. Jadi jangan khawatir, kita akan berusaha, kita akan kawal sama-sama soal ini supaya segala aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lokal, kami juga sudah banyak berbicara di sana dengan masyarakat setempat. Mereka juga punya concern bahwa partisipasinya menjadi lebih baik, dan itu kita sudah jawab, kita diskusikan sama-sama bagaimana supaya SDM di sana tidak menjadi teralienasi, supaya mereka menjadi tuan rumah, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga ketika nanti berbagai lembaga-lembaga kelas dunia, kelas internasional berada di sana, mereka juga bisa menjadi tuan rumah di sana. Nah itu visi besar. Kita tidak hanya berbicara ini dalam jangka pendek, kita berbicara tentang Indonesia masa depan, segala yang terbaik itu akan kita hadirkan, akan kita wujudkan di IKN. Dan ini butuh kerjasama kita semua, dukungan masyarakat, dukungan media, dan sebagainya. Oke, baik. Kita kawal bersama termasuk juga memastikan sosok yang tepat nantinya mengelola ibu kota negara baru, siapa kepala otorita IKN Nusantara. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai ibu kota negara baru yang nanti akan disebut sebagai otorita IKN Nusantara. Masih bersama saya dari kantor staf presiden Mas Wandi dan juga pengamat kebijakan publik Pak Trubus. Saya ke Mas Wandi lagi sebelum kita berbicara siapa sosok yang tepat untuk memimpin nantinya di ibu kota negara baru, karena banyak nama yang kemudian sudah disebut-sebut oleh Presiden Jokowi. Berbicara mengenai konsep pemindahan sendiri. Nanti kantor presiden dan wakil presiden, kemudian apakah betul menyusul 3 kementerian yang akan dipindahkan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri?
ya itu yang diwacanakan dan sebenarnya kami juga kantor staf presiden juga diminta mempersiapkan diri sebetulnya untuk Dipindahkan juga. duluan. Siap. Jadi itu yang penting supaya fungsi-fungsi pemerintahan pusat itu berjalan dengan baik, kan prinsipnya seperti itu. Bahwa nanti prosesnya akan seperti apa tentu ada butuh pentahapan-pentahapan. Nah ini memang bukan proses yang sekali jadi, begitu undang-undangnya jadi lalu kemudian kita pindah semuanya, ya tentu tidak seperti itu. Konsep ini yang kemudian dipertanyakan, terutama kita tahu sejak awal didengungkan oleh Presiden Joko Widodo akan dipindahkan ibu kota, bagaimana nasib para pekerja, ASN. Ini kemudian juga belum ada pencerahan, Mas Wandi. Sebetulnya itu sudah dibicarakan di dalam kami itu ada 9 pokja, salah satunya melibatkan Kemenpan RB. Proses pentahapan itulah yang kemudian kita mendiskusikan beberapa kementerian penting ya, yang harus kita dahulukan. Seperti apa nanti fasilitas di sana dan sebagainya itu kita bicarakan. Tetapi nanti secara lebih teknisnya tentu masih akan ada beberapa hal yang harus difinalkan ya. Kita tahu undang-undang sendiri yang sudah kita sampaikan rancangannya masih terjadi perubahan. Jadi sama juga dengan Perpresnya dan aturan-aturan yang di bawahnya itu pun pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Oke, saya menarik tadi yang mengatakan rancangan undang-undang kemungkinan ada perubahan. Apakah yang sudah disahkan masih akan ada perubahan? Bukan. Maksud saya kemarin draft yang kita sampaikan pun masih terjadi penyesuaian, perubahan oleh DPR. Jadi apapun yang kita rancang dalam Perpresnya pun saya kira masih sangat terbuka terjadi penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan masukan-masukan yang terbaik dari berbagai macam ahli dan stakeholder. Okay. Itu maksud saya. Baik, tapi kan ditargetkan akhir 2022 ini semua harus rampung karena prosesnya otorita ini akan bergerak dan memimpin proses pemindahan ibu kota di 2023. Begitu ya, Mas Wandi? Di mana? 2022 akhir proses ini semua harus sudah rampung, peraturan presiden semuanya harus... Itu sudah disebutkan dalam undang-undang. Oke, baik. Dalam rentang waktu 1 tahun, saya ke Pak Trubus sekarang. Apakah memungkinkan untuk melihat begitu banyak peraturan yang sampai saat ini memang belum disampaikan kepada publik, tapi pemerintah cukup yakin, cukup firm tampaknya dalam waktu setahun semua akan bisa tuntas diselesaikan? Iya, menurut saya cukup berat, Mbak, itu. Karena kan aturan-aturan itu kan harus menyerap pakai aspirasi juga dari masyarakat, kan, soalnya di situ. Nah, tentu kemudian karena aturan-aturan yang ada itu turunan itu bersifat sangat dinamis, tentu di sini pemerintah harus cukup jeli ya, cukup memperhatikan juga bagaimana tuntutan masyarakat ataupun rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh para pakar atau para ahli yang ada di dalamnya. Nah, yang lain menurut saya mengenai pemindahan itu sendiri kan harus memang bagaimana kemudian kementerian dan lembaga lah, kementerian yang dulu yang mana selain istana presiden kan itu ada empat klaster lah ya. Klaster pertama itu yang disebutnya adalah presiden dan wakil presiden ya kemudian ada tambah triumvirat itu. Di samping kemudian karena keamanan ya tentu TNI Polri yang diutamakan. Tapi yang berikutnya kan juga dengan kementerian-kementerian yang lain ada yang sifatnya mendukung terhadap IKN, kemudian itu ada Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Ada juga kementerian yang sifatnya untuk perekonomian dan investasi. Dan yang lainnya juga adalah lembaga-lembaga. Tetapi persoalannya dengan jumlah SDM yang cukup banyak nantinya, itu tentu mesti bertahap kan, karena jumlahnya 7.600-an lebih itu yang akan dipindah itu. Nah ini menurut saya memang harus diatur sedemikian rupa dengan aturan tadi, aturan yang ada nanti, sehingga nanti tidak timbul istilahnya ketemburan sosial atau bergejolak dan timbul masalah-masalah baru lagi di dalam pemilihan baik SDM maupun lembaga-lembaga, meskipun pemerintah pusat punya kewenangan, lembaga-lembaga mana yang akan didahulukan atau lembaga mana yang berpindah atau ada lembaga-lembaga mana yang tidak berpindah. Tetapi persoalannya kemudian di publik juga sudah muncul berbagai lembaga katanya yang tidak berpindah, misalnya kayak Komnas Anak, Komnas Perempuan atau itu Komnas HAM itu katanya tidak berpindah. Tetapi ada juga lembaga-lembaga pindahnya itu belakangan sekali gitu. Jadi ini ada tahap-tahap di mana selama masa itu banyak sekali aturan-aturan yang harus dipersiapkan kan untuk menyiapkan perpindahan, terutama kaitannya dengan ASN itu sendiri yang jumlahnya cukup banyak dan di samping itu juga menyerap anggarannya, karena anggarannya kan juga cukup besar juga yang harus
sediakan, yang harus disiapkan. Karena bagaimana juga termasuk tempat tinggal di sana juga bagaimana para ASN ini. Kalau misalnya eselon 1 untuk ke atas misalnya, itu kan yang menempati rumah tapak. Tapi kalau misalnya eselon 2 ke atasnya itu, ke bawah, itu kategorinya rumah rusun. Nah ini juga harus ada aturan-aturan yang jelas. Itu kan yang berkembang di publik seperti itu, saya rasa, Mbak. Oke, ini masih berproses tapi kita tidak mendapatkan bocoran dari Mas Wandi. Tampaknya masih di-keep terlebih dahulu. Semoga nanti kalau sudah terang benderang bisa dijelaskan secara gamblang kepada publik. Mari sekarang kita berbicara mengenai siapa sosok yang tepat untuk memimpin otorita IKN Nusantara. Mas Wandi, kriterianya seperti apa sih kemudian yang diinginkan oleh Presiden? Ya, kalau dari sisi kita tentu melihat tantangannya ya. Tantangannya itu kan bagaimana membangun dengan pentahapan yang jelas, sistematik, memiliki kemampuan untuk mendengarkan berbagai perspektif dalam pembangunan, mengetahui tentang kompleksitas pembangunan. Nah, saya kira kita punya banyak talenta di situ. Dan disinilah peran media, peran berbagai stakeholder untuk memberi masukan kepada Presiden, sehingga nanti Presiden bisa mendapatkan memilih dari yang terbaik, nama-nama yang terbaik dari yang terbaik. Nah itu silakan, peran media akan jadi sangat penting nih untuk memunculkan. Mungkin ada nama-nama yang belum pernah muncul, silakan dimunculkan supaya diketahui publik. Sehingga bisa disesuaikan tantangan membangun sebuah ibu kota baru itu seperti apa. Membangun ibu kota baru itu sesuatu yang visioner, membangun peradaban. Nah, orang yang membangun juga harus memiliki visi yang sama seperti Presiden. Selain kemampuan pengelolaan, manajemen, bagaimana menyatukan berbagai macam ahli, berbagai macam talenta dalam membangun ibu kota. Karena konsepnya itu kan smart, beautiful, green, sustainable. Yang semua yang terbaik itu kita kumpulkan. Nah, orang yang mampu mengelola manusia-manusia hebat seperti itu, ya itulah kira-kira kita mau yang terbaik dari yang terbaik. Soal nama, silakan, itu bebas, itu menjadi wilayah yang bisa dimasuki siapa saja. Mungkin Pak Trubus juga bisa ngusulin nama, Pak Elvira juga bisa ngusulkan nama. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Kita belum berani ngusulkan nama. Sebelum saya ke Pak Trubus, kita kutip dulu nama-nama yang sudah disebutkan oleh Pak Presiden aja ya, Mas Wandi ya. Kita tampilkan grafisnya siapa saja. Ada 4 nama kemudian yang sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada mantan Menristek Bambang Brojonegoro, kemudian Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama. Ini wakilnya Pak Jokowi dulu di DKI Jakarta, kemudian di Rut PT Wijaya Karya Tumiana, dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas. Baru ada 4 nama, artinya di luar nama-nama ini mungkin saja akan ada nama yang baru, Mas Wandi? Atau nama-nama ini masih cek ombak dulu? Bagaimana respon publik? Cek ombak ya istilahnya. Sangat mungkin Mbak Elvira. Jadi kalau saya 4 nama ini cocok semua. Kalau saya bisa pilih 4, saya pilih 4-4-nya. Sayangnya bukan saya yang akan memilih ya. Itu hak prerogatifnya Presiden. Dan saya kira kita tidak menutup juga kemungkinan dari nama-nama yang lain. Kan nama-nama itu juga muncul pasti karena berbagai pertimbangan, karena ada yang mengusulkan, karena dia punya prestasi yang sudah dikenal oleh publik, diperkenalkan oleh media biasanya. Nah, barangkali ada nama-nama yang lain. Mungkin Pak Trubus punya jagoan yang lain yang kita belum kenal. Nah, makan itu, ini kan proses yang terbuka. Inilah partisipatori benar ya, dalam demokrasi, bebas siapa aja bisa melakukan. Dan sangat penting loh proses ini. Jadi media juga bisa berperan untuk memberikan yang terbaik. Ini buat kita semua, IKN ini kita berbicara peradaban, ini yang lebih baik. Kita bicara ibu kota negara ini, barangkali generasi kita aja yang akan terlibat dalam proses pemindahan ibu kota. Bergenerasi-generasi berikutnya mungkin nggak akan ada. Oleh karena itu, mari kita kawal sama-sama gitu. Jangan kita hal-hal yang terlalu kecil kita persoalkan, tetapi hal besar kita lupakan gitu. Baik. Saya kira itu prinsipnya. Oke, ini hal besar ini. Siapa yang akan memimpin ibu kota negara baru? Pak Trubus ada nama tidak? Ditantang Mas Wandi tadi ya. Mungkin ada nama jagoan lainnya di luar 4 nama ini. Ya yang jelas gini Mbak, kalau dari publik itu yang penting pertama adalah mereka yang bisa mendatangkan investor, Mbak. Karena persoalannya pembangunan ini membutuhkan anggaran yang besar.
Ya total anggaran kan sampai 460 triliun lah kira-kira itu. Nah, berarti adalah orang yang mampu mendapatkan investasi di situ. Itu yang pertama, karena itu menyangkut keberlanjutan daripada proses pembangunan IKN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini karena diangkat oleh presiden, ditunjuk oleh presiden, masih sisi politiknya tinggi. Nah, karena posisinya tinggi berarti orang yang secara politik itu adalah dekat dengan presiden. Ini Pak Ahok maksudnya? Nah, itu yang ya. Jadi itu yang ketiga yang menurut saya ada kriteria lain, misalnya karena kebetulan tentu partai penguasa kan juga nggak mau ini nggak mau istilahnya kehilangan ini juga kesempatan lah kriterianya. Jadi ini sebagai partai penguasa tentu punya nama, punya jagoan. Tetapi apapun yang terjadi sesungguhnya yang penting adalah bagaimana kemudian seperti katakan Pak Wandi tadi adalah tetap ini berlanjut dan kan ini kebanggaan kita semua lah ya setidaknya. Nah, orang yang punya kapasitas, punya kemampuan dan ya setidaknya punya pengalaman dari lihat 4 nama itu yang punya pengalaman memimpin ibu kota kan Pak Basuki Cahayapurnama yang punya pengalaman. Yang lainnya tentu ada juga yang seperti Pak Anas juga punya kapasitas yang muda, sudah milenial katakannya gitu. Nah ini juga menjadikan ajang yang menarik di samping nama-nama yang seperti Pak Bunyan atau Pak Bojonegoro. Tetapi yang jelas saya rasa bahwa presiden akan memilih bagaimana orang itu mampu melaksanakan pembangunan itu secara berkelanjutan itu dan mempunyai kapasitas untuk mendatangkan anggaran, tak menggunakan investasi itu karena ini persoalannya murni anggarannya kan lebih banyak dari karena 53% kan APBN sepertinya adalah KPBU itu Mbak. Oke, ada dimensi politis di sana Mas Wandi, apakah ada pertimbangan kemudian istana membaca keinginan publik lebih ke tokoh profesional kah atau memang dari latar belakang partai politik kah yang nantinya akan memimpin ibu kota negara? Ya, semua aspek akan menjadi pertimbangan. Mau politik, sosial, profesionalisme, dan sebagainya. Termasuk mungkin hasil apa yang disampaikan Pak Trubus ini kan juga menjadi masuk ke dalam ruang publik kan. Nah ini pun jadi akan menjadi masukan-masukan yang sangat penting dan tentu akan menjadi variabel yang akan menentukan kira-kira seperti apa. Nah soal nama ya kita kembalikan kepada presiden. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti konsepnya siapapun itu ini hak prerogatif presiden, namanya nanti murni dari presiden, termasuk posisi ketua dan wakilnya. Ya. Oke, baik. Ke Pak Trubus lagi, meskipun tadi Pak Trubus sudah menjabarkan kemungkinan ada dimensi politis di sana, sebaiknya ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang baru, ini luar biasa begitu ya bagi sejarah perjalanan bangsa ini. Ya. Ketika memimpin ibu kota negara baru, apakah sebaiknya kita mengambil dari sosok profesional atau memang membiarkan saja sisi dimensi politis lebih berperan dalam pemilihan orang-orangnya? Iya, kalau kita lihat publik pada umumnya meminta yang profesional, Mbak. Profesional. Karena kan itu sangat diharapkan supaya pembangunan ini tidak bahasa kerennya itu mangkrak gitu ya. Jadi ini supaya berlanjut. Nah ini sehingga adalah orang profesional, orang yang mampu mengelola dengan baik, punya kapasitas dan tentu soal mau tidak mau juga ada dukungan politik juga Mbak. Karena kalau nggak ada dukungan politik ya karena yang bersangkutan ini menjabat selama 5 tahun ya dan dipilih dan diangkat langsung oleh presiden dan bertanggung jawab oleh presiden, tentu ini kan dimensi politiknya terkait dengan partai-partai yang setidaknya mendukung partai yang berkuasa saat ini. Jadi memang ini sosok ini tentu adalah hal yang sangat diharapkan oleh publik adalah sosok yang punya kapasitas, punya profesionalisme, tetapi ya itu tadi mereka bisa mendatangkan cuan kira-kira untuk pelaksanaan pembangunan ibu kota baru yang membutuhkan anggaran cukup besar itu, Mbak. Baik, yang bisa mendatangkan cuan begitu ya, karena kita butuh investor. Salah satu alasan saya ingat beberapa anggota DPR mengatakan rancangan undang-undang ini memang prosesnya cepat karena investor sudah mengantri begitu ya Mas Wandi ya, sehingga prosesnya bisa dikerjakan lebih cepat lagi. Benarkah begitu, memang sudah para investor sudah mengantri? Ya sebetulnya minat investasi itu sudah muncul ya. Saya kira di media juga sudah bermunculan, ada berbagai negara dan bahkan perusahaan dan nama-nama besar yang sudah muncul. Saya kira karena mereka melihat ini ada sebuah harapan baru tentang bagaimana selain dari perspektif return on investment, tapi juga ini akan menjadi jawaban atau menjadi contoh bagaimana sebuah peradaban baru dibangun, menghadapi berbagai tantangan tentang
climate change, tentang disrupsi dunia digital, dan sebuah kota yang nyaman dan barangkali bisa menjadi contoh buat tidak saja buat kita di Indonesia, tetapi juga buat negara-negara lain. Saya kira kita membutuhkan itu, membutuhkan harapan itu yang tangible ya, hasilnya akan bisa kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu ini adalah sebuah keputusan penting, keputusan strategis, visioner, dan ini bukan untuk kita semata sebetulnya. Kita berbicara tentang generasi berikutnya. Kita berbicara tentang Indonesia 2045, 100 tahun dari sekarang. 100 tahun dari sekarang. 100 tahun Indonesia merdeka, kurang dari 25 tahun dari sekarang. Jadi generasi-generasi yang sudah ada di depan kita, mungkin anak-anak kita, itulah yang akan nanti menikmati di sana. Dan mari kita memberikan legacy yang terbaik untuk mereka. Karena kita sedang tidak berbicara tentang diri kita sendiri. Saya sendiri di kantor staf presiden mungkin tinggal 2,5 tahun lagi. Saya udah 7 tahun lebih, sudah 7 tahun. 2,5 tahun ya mungkin setelah itu saya balik lagi jadi orang biasa gitu ya. Sekarang juga orang biasa maksudnya. Tetapi ini harus diteruskan secara estafet. Nah mari itu kita kawal sama-sama. Baik, 2,5 tahun lagi tapi nanti akan merasakan kantor baru di ibu kota negara baru begitu ya Mas Wandi. Oke, pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir saya, kita tahu tadi Mas Wandi sudah menyebutkan ini prosesnya akan panjang hingga 2045, tapi saat ini kita hidup dalam kondisi pandemi, dalam ketidakpastian. Bagaimana memastikan bahwa proyek ini memang akan on the track dan tidak terpengaruh oleh dimensi politik apapun ke depannya? Iya, menurut saya ini yang menjadi tantangan ya. Saya ke Mas Wandi dulu, baru ke Pak Trubus nanti. Oke. Saya ingin membuat analogi yang menarik yang saya disampaikan juga oleh Pak Doli ya. Jadi kita seperti halnya kita dalam keluarga. Kalau anak kita sakit dan kita punya keadaan ekonomi yang tidak berlebih, tidak berarti semua anggaran keluarga itu kita hanya untuk kesehatan saja atau untuk anak kita yang sakit. Kita juga harus memikirkan tentang pendidikan mereka, masa depan mereka. Jadi kita juga dalam keluarga pun kita harus punya multi perspektif. Apalagi kita berbicara negara. Kita tahu kita kena pandemi. Oleh karena itu terjadi penyesuaian-penyesuaian mulai dari kebijakan gas dan rem yang dipimpin oleh presiden. Sama halnya, tidak berarti kita hanya berpikir jangka pendek, hanya ada di depan kita. Kita juga harus berpikir bagaimana Indonesia masa depan itu akan maju, akan sejajar atau bahkan bisa menjadi pemimpin dunia. Ini harus kita mulai dari sekarang. Ini sesuatu yang IKN, pembangunan pemindahan ibu kota negara ini, adalah sesuatu yang sangat strategis sifatnya, yang dalam rangka kita berbicara hal-hal yang besar. Ini seperti halnya ketika pendiri bangsa kita mau memerdekakan kita. Pasti banyak sekali kekhawatiran. Kalau kita ikuti perdebatannya, banyak sekali kekhawatiran tentang apakah kita harus memproklamirkan kemerdekaan atau tidak. Tetapi kita harus mengambil keputusan itu, dan kalau keputusan itu sudah diambil, mari kita wujudkan. Ini hanya 1/1000 saja dari sekian banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita mulai dengan rasa optimisme dan visi yang benar tadi, maka mari kita ambil tanggung jawab itu untuk mewujudkan ibu kota negara yang baru. Oke, baik. Pak Trubus silahkan, pertanyaan yang sama. Menurut saya sih tantangan terberat itu memang bagaimana kemudian secara proporsional lah ya, bahwa pembangunan ini bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi ini gitu. Karena seperti yang dinyatakan oleh pemerintah akhir-akhir ini dikatakan bahwa kemungkinan itu akan mengambil dana itu PEN itu ya, pemulihan ekonomi nasional, karena anggaran itu dipakai sementara untuk pembangunan ya IKN itu yang berkembang di publik seperti itu Mbak. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah harus memastikan bahwa ini semua dapat berjalan, karena kalau tidak nanti pada akhirnya memang pembangunan ini jadi tersendat oleh faktor anggarannya. Kita percaya bahwa pemerintah punya skema-skema bagaimana dalam situasi pandemi itu, dan kita berbicara, saya setuju dengan Pak Wandi tadi, berbicara skenario planning, artinya jangka menengah dan jangka panjang nanti gitu. Sehingga kita melihat bagaimana dalam ke depan ini selama 10 tahun pemerintah secara kontinu dan istilahnya berkesinambungan
untuk bisa melaksanakan mengimplementasikan daripada kebijakan yang ditetapkan, yaitu pembangunan ibu kota IKN ini secara ya komprehensif lah setidaknya, dan masyarakat juga menjadi hal yang membanggakan, di mana kemudian pendidikan dan sebagainya yang dikemukakan Pak Wendy tadi adalah bisa terlaksana dengan baik di IKN tadi, gitu, di IKN nantinya. Tentu ini satu hal yang berat, adalah makanya saya katakan tadi seorang pemimpinnya itu adalah orang yang mampu mendatangkan investasi atau mendatangkan uang, sehingga di situ bisa melaksanakan pembangunan secara lanjutan, secara baik. Menurut saya itu, Mbak. Oke, kita tunggu bagaimana nanti strategi tepat pemerintah, karena waktunya sangat mepet, sangat terbatas, tapi kita percaya apapun itu kita harapkan kebaikan untuk Indonesia dan juga prosesnya bisa berjalan dengan lancar, begitu ya Mas Wandi, Pak Trubus. Terima kasih sekali lagi perspektif dan diskusinya malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu.